Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang efisiensi koperasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Ameila Putri. Dan aku Delia Gityasmawati. Apa sih efisiensi koperasi itu? Efisiensi harus diartikan secara luas, yaitu sebagai keadaan di mana kita bisa mencapai sasaran tertentu dengan biaya minimal atau bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Efisiensi ekonomi adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan maksimum. Ada 5 lingkup efisiensi koperasi, yaitu efisiensi intern, efisiensi alokatif, efisiensi ekstern, efisiensi dinamis, dan efisiensi sosial. Selanjutnya, aku akan menjelaskan kelima lingkup efisiensi koperasi tersebut. Efisiensi intern masyarakat merupakan perbandingan terbaik dari ekses biaya dengan biaya yang sebenarnya. Lalu efisiensi alokatif adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana dari semua komponen koperasi. Lalu efisiensi ekstern menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga dan perseorangan di luar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung. Lalu ada efisiensi dinamis. Efisiensi dinamis adalah efisiensi yang biasa dikaitkan dengan tingkat optimasi karena adanya perubahan teknologi yang dipakai. Lalu yang terakhir ada efisiensi sosial. Efisiensi sosial sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana secara tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi koperasi. Yang pertama ada pengelolaan koperasi atau manajemen koperasi. Efisiensi sangat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam merencanakan, mengorganisir, mengelola, dan memantau koperasi. Yang kedua ada partisipasi anggota. Pemimpin adalah organisasi berbasis anggota, sehingga partisipasi anggota sangat penting dalam mendukung upaya operasional koperasi. Yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM. Kualitas sumber daya manusia yang mengelola koperasi bersama adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat ada modal dan sumber daya keuangan. Modal sangat penting untuk mendukung usaha koperasi. Kelima ada teknologi dan inovasi. Menggunakan teknologi dalam pekerjaan kolaboratif seperti ini meningkatkan efisiensi. Teknologi membuat pengelolaan data menjadi lebih mudah, mempercepat proses, dan mengurangi kesalahan manusia. Yang keenam ada skala ekonomi. Koperasi dengan skala koperasi yang lebih besar akan lebih efisien karena bisa mendapatkan keuntungan dari pengurangan biaya per unit. Yang ketujuh ada regulasi dan kebijakan pemerintah atau pihak berwenang. Kebijakan yang mendukung koperasi seperti bantuan modal, subsidi, atau kemudahan dalam regulasi dapat meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Yang kedelapan ada struktur organisasi. Struktur yang jelas dan efisien akan mempermudah jalannya operasional koperasi. 9. Ada kondisi pasar dan ekonomi. Jika permintaan terhadap produk atau layanan koperasi tersebut tinggi, efisiensi operasional akan lebih mudah dicapai karena peningkatan penjualan. Terakhir, ada sistem dan proses operasional. Koperasi yang memiliki SOP yang jelas dan diterapkan secara konsisten akan meningkatkan efisiensi operasional. Ada juga langkah-langkah strategi koperasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang pertama, ada pengelolaan keuangan yang baik. Koperasi harus bisa mengelola keuangan para pihak dengan baik. Yang kedua, ada komputerisasi dan otomatisasi operasi dengan menggunakan perangkat lunak manajemen kolaboratif dan sistem transaksi digital. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota. Yang keempat, ada memperkuat sistem pemantauan dan manajemen dengan cara pemantauan internal dan evaluasi berkala. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. Yang keenam, ada diversifikasi produk dan jasa. Yang ketujuh, ada meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedelapan, ada pemasaran dan branding yang efektif. Nah, apa sih manfaat dari efisiensi koperasi itu? Yang pertama, meningkatkan profitabilitas. Dengan mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan sumber daya, koperasi dapat meningkatkan margin keuntungan. Kedua, meningkatkan kepuasan anggota. Koperasi yang efisien dapat memberikan layanan yang lebih baik dan produk yang lebih berkualitas kepada anggotanya. Ketiga, memperkuat posisi di pasar. Koperasi yang efisien dapat bersaing lebih baik di pasar karena mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif dan layanan yang lebih baik. Keempat, meningkatkan partisipasi anggota. Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi mendorong anggota untuk lebih aktif berpartisipasi. Yang kelima, memperbaiki pengelolaan sumber daya. Efisiensi mendorong koperasi untuk menggunakan sumber daya secara optimal.
Keenam, mendukung keberlanjutan koperasi. Dengan meningkatkan efisiensi, koperasi dapat memastikan keberlanjutan jangka panjangnya, baik dari segi finansial maupun operasional. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.